Shalom, kami dari kelas 12 IPA 6. Pada ujian praktek ini, kami akan membahas tentang keterkaitan antara kedewasaan, nilai Kristiani, serta perkembangan teknologi. Saat kita mendengar tentang kata dewasa, yang terpikirkan oleh kita adalah orang-orang yang sudah berumur matang atau berbadan besar ataupun yang sudah bekerja. Padahal, dewasa bukan hanya tentang bertambah umur dan bertumbuh besar, melainkan tentang kematangan berpikir dan bersikap dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Orang-orang yang memiliki kematangan dalam bersikap tentu menjunjung tinggi dan berorientasi pada nilai Kristiani. Mereka yang menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan dan akan selalu berusaha untuk berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Mereka yang memiliki kedewasaan serta menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya juga tidak akan serta-merta terlena dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini. Mereka akan memilah mana yang positif dan meninggalkan yang negatif dari perkembangan teknologi sekarang ini. Lalu, seperti apa kedewasaan itu? Apa saja nilai-nilai yang ada dalam nilai Kristiani? Dan apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam perkembangan teknologi sekarang ini? Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai Kristiani. Apa itu nilai Kristiani? Nilai Kristiani adalah nilai religius dalam ajaran Kristen yang didasarkan pada karakter Kristus. Nilai Kristiani juga merupakan sesuatu yang berharga, agung, dan mulia sesuai dengan ajaran Alkitab dan menjadikan seseorang dewasa dalam iman dan pikiran. Makanya itu penting banget nilai Kristiani ditanamkan sejak kecil. Karena nilai Kristiani sangat berkaitan erat dengan karakter, dan karakter itu sendiri terbentuk dari kita kecil. Oleh karena itu, penting banget nih peran keluarga dalam mengajarkan seseorang bagaimana cara merealisasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata nggak cuma peran keluarga aja loh, ada juga peran gereja dan peran sekolah. Nah, seperti yang ada di dalam PPT nih, peran keluarga merupakan peran yang paling penting dalam membentuk seseorang untuk memahami apa itu nilai-nilai Kristiani. Di sini kita akan mendapatkan edukasi berupa habit information atau pembiasaan dari hal-hal kecil. Kayak gimana sih ya pembiasaan hal-hal kecil tentang nilai-nilai Kristiani dari keluarga? Nah, contohnya itu kayak doa sebelum tidur dan sudah tidur, doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum berpergian, dan juga yang lebih umum itu misalnya sopan santun, tata krama, dan juga menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan rumah. Kita lanjut ke peran gereja. Nah, peran gereja di sini lebih ke arah pendalaman Alkitab atau pendalaman karakter Kristus. Nilai-nilai Kristiani yang diajarkan di gereja itu bisa seperti jangan berbohong, harus saling berbagi, menolong orang yang kesusahan. Pokoknya segala bentuk dasar-dasar Kristiani akan diajarkan dalam komunitas ini. Lanjut ke peran sekolah. Peran sekolah ini lebih ke arah umumnya, seperti dibentuknya karakter disiplin dan tanggung jawab. Terkait dengan informasi-informasi yang saya baca, ternyata nilai Kristiani ini dibagi menjadi dua, yaitu ada nilai Kristiani dalam hati nurani dan nilai Kristiani dalam perbuatan. Seperti yang udah ada di PPT ya, nilai Kristiani dalam hati nurani itu ada apa aja? Ada kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, keutamaan, dan kasih. Sedangkan nilai Kristiani dalam perbuatan itu adalah 9 buah roh yang diajarkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu ada apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pokoknya nilai-nilai Kristiani itu semuanya sudah ada di dalam 9 buah roh.
Lalu, apa definisi dari kedewasaan itu? Nah, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjuk kepada usia seseorang, sementara kata mature menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ia akan berusaha untuk berpikir matang-matang sebelum ia mengambil keputusan. Ia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Contoh seperti yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu pada 1 Korintus 13 ayat 11, berbunyi demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkatakan seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikian pengertian dari kedewasaan. Nah, materi selanjutnya masih membahas tentang kedewasaan, akan lanjut dipresentasikan oleh rekan saya, Timbo. Silakan, Timbo. Selamat pagi Pak Jusman dan teman-teman, nama saya Rebenanda Timbo dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 33 dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Karina. Di sini saya akan membicarakan tentang analisa kedewasaan. Dewasa merupakan pilihan, bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Begitupun dewasa secara rohani. Lamanya seseorang mengikuti Kristus, belum tentu imannya dapat tumbuh secara dewasa. Dewasa juga bukan hanya sekedar perkembangan secara rohani dan jasmani, tetapi juga dengan iman, perbuatan, dan juga pikiran. Implementasi kedewasaan dalam masa ini contohnya adalah pengendalian diri dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini sangat maju sehingga dibutuhkannya kedewasaan untuk memilah mana yang baik dan buruk sesuai teladan Kristus. Globalisasi merupakan hal yang perlu kita generasi muda Kristiani kritisi dan pilah mana yang akan kita ambil dan mana yang akan kita buang secara dewasa. Terima kasih. Nah, sekarang ngomongin teknologi. Kita harus tahu dulu nih definisi teknologi apa. Jadi teknologi itu definisi mudahnya adalah segala sesuatu hal yang ada untuk mempermudah hidup manusia, biar hidup manusia efisien. Nah, di dalam hal ini perkembangan teknologi yang kita tahu ada internet, kemudian ada IT, jejaring software dan hardware segala macam. Kemudian smartphone yang sedang kita pegang saat ini dan sedang saya pakai untuk rekaman saat ini, dan juga transportasi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi perkembangan teknologi yang ada di dunia yang saat ini sedang marak, seperti nuklir, seperti ilmu-ilmu biomedis, seperti rekayasa genetika, dan lain-lain. Pertanyaan adalah, apakah itu baik, apakah itu buruk, atau itu emang sesuai dengan kehidupan orang Kristen? Nah, kita harus tahu nih, apa aja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Di zaman sekarang ini, manusia bisa mencari apa saja atas nama kebebasan dengan lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih canggih, dan pada akhirnya memiliki dampak negatif dan tersesat dalam ketidakjelasan. Pada sisi lain, di samping kemudahan dan praktis dalam hidup, ternyata teknologi memiliki dampak negatif luar biasa. Dapat menyetir cara pikir, cara imajinasi, persepsi, dan cara memahami hidup manusia, batin manusia, dan pada akhirnya akan membentuk habitus dan atau budaya manusia. Penggunaan teknologi memungkinkan manusia pintar mencari celah untuk nakal dan tidak bertanggung jawab dalam teknologi. Selalu memungkinkan ada celah untuk berbuat tidak benar dan berbuat benar. Dalam kehidupan kita saat ini, kegiatan kita sehari-hari tidak lepas dari penggunaan teknologi. Apalagi ketika pandemi sekarang, kita mengandalkan teknologi dan jaringan internet untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan dalam penggunaan teknologi, tentu tidak lepas dari kedewasaan dan nilai-nilai Kristiani. Apa hubungannya? Hubungannya adalah dalam perkembangan teknologi yang pesat saat ini, seharusnya bisa memudahkan kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Namun, teknologi tersebut juga rawan disalahgunakan, terutama dalam internet dan media sosial. Apalagi nantinya akan ada metaverse di mana orang bisa berkegiatan di dunia virtual. Perlu kedewasaan dalam menyikapinya agar kita tidak ikut terbawa arus yang negatif. Dan nilai-nilai Kristiani juga perlu kita terapkan supaya kita dapat memanfaatkan teknologi untuk membangun diri kita, bukan malah menjerumuskan. Contohnya adalah ketika di masa pandemi sekarang, dengan menggunakan teknologi kita bisa tetap beribadah secara daring. Dan juga kita dapat berbagi berbagai firman Tuhan melalui media sosial yang ada. Untuk itu, kedewasaan dan nilai-nilai Kristiani perlu kita terapkan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang baik. Agar kita tidak terperangkap dampak negatif dari iptek, kita memerlukan hikmat Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pedoman. Sumber iptek adalah Allah dan Alkitab. Alkitab sendiri mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan. Terdapat di Amsal 1 ayat 5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini semua merupakan karunia Tuhan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Semuanya harus kita syukuri. Sebagai seorang remaja Kristen, hendaknya menyikapi iptek tersebut dengan baik dalam menggunakannya dan juga mengembangkannya dan lain sebagainya. Karena ilmu pengetahuan merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap yang takut akan Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Iptek yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia. Sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan juga talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua, dan kiranya materi ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Kristen. Selebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam karya lisan ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.